Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irdianto. Saya Ajeng Mamala. Saya Andri Almirahman. Saya Bagus Wirayuda Sakti. Kami akan menjelaskan penggunaan sirkular linguistik dalam suatu kode program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari linked list dan menjelaskan fungsi dari linked list dan pengertian dari circular dan fungsi dari circular dan beserta kesimpulannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan dari pengertian dari linked list. Linked list adalah salah satu struktur data dalam ilmu komputer yang digunakan untuk menyimpan kumpulan data secara berurutan, tetapi tidak seperti array yang tersusun dalam satu blok memori yang berdekatan. Pada linked list, setiap elemen disebut node, terdiri dari dua bagian, yaitu data dan penunjuk pointer yang mengarah ke node berikutnya. Karena setiap node saling terhubung melalui pointer, linked list bersifat dinamis, artinya ukuran data dapat bertambah atau berkurang dengan mudah tanpa harus mengalokasikan ulang memori secara keseluruhan. Oke, selanjutnya fungsi dari linked list. Fungsi dari linked list adalah untuk memudahkan pengelolaan data yang sering mengalami perubahan seperti penambahan dan penghapusan elemen. Struktur ini sangat efisien digunakan ketika operasi insert dan delete lebih sering dilakukan dibandingkan akses langsung ke elemen tertentu. Linked list juga digunakan dalam berbagai aplikasi seperti implementasi stack, QW, manajemen memori, serta sistem navigasi data yang membutuhkan fleksibilitas tinggi dalam penyimpanan dan pengolahan data. Oke, selanjutnya pengertian dari circular. Nah, jadi circular adalah jenis linked list di mana node terakhir tidak menunjuk ke nilai 0, melainkan kembali terhubung ke node pertama sehingga membentuk suatu lingkaran. Dengan kata lain, seluruh node saling terhubung secara berulang tanpa ada awal atau akhir yang benar-benar terputus. Struktur ini memungkinkan proses penelusuran data dilakukan terus-menerus dari satu node ke node lainnya tanpa berhenti. Oke, fungsi dari circular adalah untuk mempermudah pengolahan data yang bersifat berulang atau siklik. Struktur ini banyak digunakan dalam sistem yang membutuhkan perputaran secara terus-menerus seperti penjadwalan, proses pada sistem operasi round robin, antrian melingkar, dan aplikasi yang membutuhkan rotasi data. Selain itu, circular linked list juga lebih efisien dalam kondisi tertentu karena tidak memerlukan penanganan khusus untuk node terakhir, sehingga memudahkan pengelolaan data yang saling terhubung secara berkesinambungan. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Linked list dan circular linked list merupakan struktur data yang sama-sama digunakan untuk menyimpan data secara dinamis dengan cara menghubungkan setiap elemen yang menggunakan pointer. Perbedaannya terletak pada bentuk hubungan antar node, di mana linked list biasa memiliki ujung node terakhir menunjukkan 0. Sedangkan circular membentuk lingkaran karena node terakhir kembali menuju ke node pertama. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya bersama saya Agus Wirayuda Sakti, kita akan membahas bagaimana penggunaan singular linked list dalam kode program. Kode program yang akan kita gunakan adalah kode program berbahasa C++ yang ditulis dalam VS Code. Dalam setiap kode program tentunya ada bagian header dan struktur data. Spesifiknya dalam kode program C++.
ada di sini pagar include IOStream. Ini adalah library standar untuk urusan input dan output. Tanpa ini, perintah seperti code tidak bisa dikenali. Selanjutnya ada using namespace std. Yang ini. Ini digunakan untuk mempersingkat perintah seperti code. Kalau tidak digunakan using namespace std, kita akan sedikit ribet. Ini std nanti kodenya akan ditulis seperti ini. Tapi dengan menggunakan using namespace std, kita hanya perlu memanggil perintahnya saja. Jadi void. Selanjutnya bagian utamanya nih, dia ada struct node yang berisikan int data dan node bintang next. Ini adalah tipe data custom yang kita buat yang berisikan variabel data berupa nilai, dan node bintang next ini digunakan, ini adalah pointer atau kompas. Tugasnya untuk menyimpan alamat memori dari node berikutnya. Oke, lanjut langsung saja pada fungsi pertama, fungsi untuk menambahkan node di akhir list. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan node mulai dari belakang. Bisa kita lihat sini menggunakan void, jadi dia hanya bisa memanggil fungsinya dan tidak mengembalikan nilai. Selanjutnya dia node bintang-bintang head, maksudnya maksudnya perubahan nilai head yang ada di fungsi akan merubah nilai head pada program utama dengan int value. Itu value-nya memiliki nilai angka. Variabel value bernilai angka. Di dalam fungsi ini ada memiliki dua langkah kerja, yaitu yang pertama adalah menunjuk new node sebagai fungsi new node. Maksudnya itu kita membuat gerbong kosong, dan selanjutnya new node menuju data sama dengan value. Jadi fungsi new node ini sudah bisa diisi data berupa value. Jadi diingat teman-teman, fungsi untuk menambahkan node di akhir list. Jadi datanya ditambahkan mulai dari belakang. Ada dua langkah, yaitu membuat ruang kosong. Nah, selanjutnya ruang kosongnya diisi oleh data berupa value. Ada dua kondisi nih dalam pengisian data ini, ada if dan else. Kondisi if itu ketika kondisi if adalah ketika
belum pernah terjadi penambahan data, jadi masih kosong. Head sama dengan 0. Jadi kita menunjuk head sama dengan new node. Lalu memindahkan new node pada head. Jadi urutannya itu dari head menuju ke new node dan menuju ke head. Bisa kita lihat di sini gambarannya, sabar ya. Gambarannya itu kalau ada lingkaran sini, new node-nya di sini, dan ini lingkaran linked list berupa sirkular, dan ini adalah head-nya. Ini belum kondisi sebelum new node-nya masuk pada singular list. Lalu saat terjadi new node next head, dia masuk pada singular linked list dari di sini. Jadi urutannya itu adalah head, terus new code, terus head, seperti head menuju new node, dan new node balik lagi ke head. Oke, seperti itu. Ada lagi selanjutnya else. Kemungkinan selanjutnya, kalau pada pointer ini, jika dalam listnya nih sudah berisi nilai, maka kita akan membuat variabel baru berupa temp, menunjuk temp sebagai head. Itu adalah langkah awal untuk mencari sudah ada berapa data nih sebelumnya. Jadi while temp next bukan kepala, jadi dari awalnya itu head, pada awalnya temp itu head, dia akan memutari itu untuk mengecek ada berapa saja data yang sudah masuk. Jadi di sini temp dia berpindah, kalau bukan head maka dia akan melakukan perpindahan. Jadi jadi si temp ini akan berpindah untuk melihat apakah ada data di tempat tersebut. Misal di bagian ini belum ada data, jadi dia akan melakukan perpindahan lagi. Jadi misal di sini sudah ditemukan data, misal di sini 80, maka dia akan berhenti.
dia menjadi temp. Dan ini kode selanjutnya kan dia sudah menemukan nilai 80. Nah, di kode selanjutnya si temp ini berpindah sekali, ini akan menjadi new node. Ini nanti bisa diisi data, dan new node di nextnya dengan head. Bisa kita lihat di sini. Ada lingkaran seperti ini sebagai headnya. Ini 80. Nah, dia kan pada awalnya temp sama dengan head. Temp sama dengan head. Terus dia pindah ke sini temp. Terus dia melakukan pemindahan lagi di sini. Terus nanti dia akan pindah ke sini temp. Yang akan berubah menjadi new node. New node-nya akan berada di samping head. Jadi logikanya sudah betul. Ada head, temp, nilai 80, temp slash new node yang bersebelahan dengan head. Tuh, kembali ke head. Gitu. Selanjutnya, fungsi untuk menampilkan isi list. Ada void display not bintang head. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan isi list nilai yang berada pada circular linked list. Jadi ada dua kondisi untuk dua kondisi logika untuk mengecek ada atau tidaknya data pada circular linked list. Di sini jika kepala sama dengan 0, maksudnya itu jika tidak ada apa-apa ya, tidak ada dalam lingkaran itu, tidak ada ruangan lain selain, tidak ada gerbong lain selain kepala yang sama dengan 0, maka akan code memberikan output list kosong dan langsung kembali. Jadi outputnya nanti list kosong. Atau jika ada beberapa nilai dalam circular linked list, maka akan memilih yang ini, menunjuk ya, ini menggunakan variabel temp lagi sebagai head untuk mengecek ada atau tidaknya data pada list tersebut. Nah, ini menampilkan isi circular linked list, akan melakukan
menampilkan temp, terus pindah data, terus temp sama dengan temp next, while temp bukan head. Maksudnya sini dia akan melakukan perulangan yang berawalan dari head, temp sama dengan head, akan berpindah sampai balik lagi ke head. Sini out kan berfungsi untuk menampilkan nilai ya teman-teman. Jadi misal di sini ditemukan head, di sini pada perpindahan pertama kan temp terus data. Misal di head ini bernilai 80, itu kan ini temp data, kan di sini temp sama dengan head, jadi temp data pada head ini memiliki nilai 80. Lalu selanjutnya temp sama dengan temp ke next, jadi dia melakukan pindah. Jadi dari temp di sini dia pindah ke sini, temp. Misal di sini ada nilainya nih, misal 70. Lalu selanjutnya sudah tidak ada data lagi, maka kalau temp ini akan terus melakukan perulangan sampai temp bukan head. Jadi misal di sini sudah tidak ada data lagi, di sini head sudah ketemu nih, temp saat melakukan pindah dia sudah sama dengan head, maka perulangannya akan berakhir, maka akan menampilkan kembali ke head. Ya, seperti itu. Ada 3 poin utama ya dalam singular linked list ini, yaitu membuat struktur node, yaitu tipe data custom, terus fungsi untuk menambahkan node dimulai dari akhir list, dan fungsi untuk menampilkan isi list. Baik, selanjutnya akan dijelaskan program utamanya oleh kawan saya. Terima kasih. Nah, oke, lanjut teman-teman. Di sini ada int main, dan int main di sini yaitu untuk program utama atau proses jalannya suatu program di sini, guys. Dan lanjut di bawah ini yaitu ada node bintang, hit sama dengan 0 ptr. Nah, hit di sini yaitu untuk kepala atau paling utama di link list di sini. Dan 0 ptr di sini yaitu untuk 0 atau link listnya masih 0 karena belum ada data atau list yang masuk di singular list link list di sini. Dan di bawah di sini yaitu ada insert n. Insert n ini yaitu untuk menambahkan node di akhir list. Dan di dalam kurung ini yaitu ada simbol dan ada hit dilanjut dengan angka 10. Dan simbol dan hit
yaitu dikirimi sebagai alamat untuk mengubah langsung dari angka 10 ini. Jadi untuk sistem kerjanya yaitu angka 10 dijadikan sebagai not yang paling utama, paling depan hit, itu angka 10. Contohnya seperti ini, kita run. Nah, contohnya seperti ini, keluar angka 10, 20, 30, 40. Dan untuk yang pertama yaitu angka 10, di sini angka 10 dan dilanjutkan di angka 20, dan untuk di awal tadi angka 10 itu bakal kembali ke angka 10 di sini. Kenapa? Karena sirkular ini yaitu untuk rotasi atau berputar sesuai dengan itulah intinya. Dan jika dilanjut di angka 20 ini akan kembali ke hit yang awal yaitu angka 10, jadi 20 bakal kembali lagi ke angka 10 begitu. Dan jika 20 ada lanjutannya lagi di angka 30, itu bakal kembali lagi ke hit di angka 10, dan seterusnya sampai angka 40 kembali lagi ke angka 10 gitu. Angka 40 kembali lagi ke angka 10 begitu. Jadi sistem dari circular linked list ini yaitu kembali ke hit ke semula begitu. Yang pertama, playlist musik atau looping lagu. Misalnya di aplikasi seperti Spotify atau pemutar musik lainnya. Cara kerjanya, lagu terakhir akan kembali ke lagu pertama. Bisa diputar tanpa henti atau repeat all. Contoh, lagu A ke lagu B, lalu ke lagu C, dan terus akan repeat playlist. Yang kedua, game multiplayer atau turn based. Dalam game strategi atau board game, cara kerjanya, giliran pemain disusun melingkar. Setelah pemain terakhir, kembali ke pemain pertama. Contohnya player pertama, lalu ke player kedua, digunakan agar bergiliran berjalan terus tanpa reset manual. Yang ketiga, sistem lampu lalu lintas otomatis atau lampu merah, kuning, hijau. Bisa dimodelkan dengan circular linked list. Urutannya merah, kuning, hijau. Setelah hijau kembali ke merah, loop terus. Sekian dari ini